Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini gue mau ngebahas masalah MBG lagi. Jadi beberapa hari yang lalu tuh kan mulai mencuat tuh kasus keracunan MBG ya, yang katanya sampai hari ini itu udah 6 ribuan korban dari keracunan MBG. Nah, jadi masalah MBG ini menurut gue sih butuh perhatian yang lebih mendasar ya, dan juga lebih detail. Karena selain menjadi peluang untuk beberapa orang yang bisa memanfaatkan ini, baik dari segi mungkin orang yang berpengaruh ya kan, bisa mengambil proyek ini dan bisa mendistribusikan atau gitu kan, atau mungkin yang lainnya. Di kasus sebelumnya itu kan MBG ada satu dapur yang belum dibayar sama pengelolanya lah, entah mungkin yang menerima dana atau seperti apa gitu, tapi udah diselesaikan. Nah, kasus terbaru ini banyaknya yang keracunan, dan baru-baru ini juga kedengar lagi bahwa yang mengelola MBG itu adalah beberapa oknum dari para pejabat lah, seperti itu kurang lebih. Nah, jadi sebenarnya kan MBG ini kalau kita melihat dari segi kebutuhan dan juga penyediaannya mungkin bisa dipermudah dan juga bisa dipersempit gitu kan. Maksudnya kayak di contoh gini, kan MBG ini makanannya untuk satu sekolah semuanya. Setiap dana yang turun dari pemerintah itu kan bisa diserahkan kepada sekolah, kepada pihak sekolah. Pihak sekolah membentuk suatu atau sebuah departemen lah, atau mungkin sebuah bagian di dalam sekolah itu yang menangani masalah makanan untuk siswanya. Nah, seperti itu. Gua rasa itu akan membuka lapangan pekerjaan untuk si orang-orang di daerah sekolah itu gitu kan. Contoh, ada satu SD, dia berkomunikasi dengan biasanya kalau di sekolah itu eh, perwakilan siswa ya, dari perwakilan orang tua siswa lah atau seperti apa. Nah, ajak mereka untuk berkomunikasi untuk mengelola si MBG ini, kayak gitu. Nah, dari MBG ini kan nanti ada dana yang dimasukkan, ada yang dana yang dikucurkan nih, ya kan? Ada dana yang dikucurkan, nanti si dana ini dikelola, gitu loh, dikelola oleh sekolah, dibuatkan satu departemennya atau bagiannya, dimasak di sekolah itu, dihidangkan di sekolah itu, gitu. Jadi waktu masaknya itu kan waktu istirahat anak-anak itu kan jam 9 ya, jam 9 pagi gitu kan. Jam 9 pagi itu biasa anak-anak istirahat makan, atau jam 12 siang makan. Berarti waktu pengerjaan itu kan bisa dari subuh atau sebelum subuh gitu kan, mulai dari belanja bahan makanan sampai pengolahan. Contoh semuanya di sekolah itu ada sekitar 1.000 murid, berarti kan tinggal di perkirakan saja gitu kan untuk pembuatan masakannya atau makanan itu untuk 1.000 orang, seperti itu. Oke, itu tadi masalah teknis. Lalu apa aja sih sebenarnya yang harus ada dalam sistem MBG ini? Gue masih mengandalkan yang namanya POAC lah bahasanya ya kan, atau ya planning, organizing, advertising, dan controlling. Ini penting banget di semua organisasi apapun. Ada planning yang namanya MBG ya kan, ini sudah terrealisasi, ini udah berjalan. Planningnya adalah MBG, organizingnya udah jelas, kita harus berupaya, kita harus membentuk sebuah divisi atau departemen, atau membagi sebuah organisasi atau mengelola organisasi sekolah itu ya kan. Planning, organizing, actuating, jalankan ya kan, jalankan si program itu, si planning itu gitu kan, oleh organisasi-organisasi yang sudah diberikan amanah untuk menjalankan hal itu. Lalu kontrol, siapa yang mengontrol? Tentunya yang mengontrol ini ada beberapa pihak kalau menurut gue ya. Pertama dari kesehatan, kedua dari pemerintah, ketiga dari KPK. Oke, jadi itu aja menurut gue untuk MBG ini, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan, karena menurut gue kalau MBG diserahkan kepada third party atau mungkin satu yayasan atau agensi ataupun apalah, atau mungkin dapur atau apa, menurut gue
akan semakin banyak celahnya gitu, entah untuk apapun ya, entah untuk apapun semakin banyak celahnya dan akan semakin sulit mengontrolnya. Secara distribusi juga akan lebih menurutku akan lebih panjang jalurnya. Jadi lebih baik menurutku diserahkan kepada sekolah. Itu akan lebih mudah, itu akan lebih menjamin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.